Desa penuh teror. Satu persatu warga kena gangguan mistis. Bayangkan sebuah desa yang setiap malam dipenuhi teror tak kasat mata. Tangisan lirih terdengar dari hutan bambu, bayangan mengintai di balik jendela, dan darah menetes tanpa pernah diketahui asalnya. Satu persatu warga menjadi korban, hingga rahasia kelam yang terkubur puluhan tahun terkuak kembali. Inilah kisah menyeramkan dari Desa Penuh Teror. Satu persatu warga kena gangguan mistis. Malam itu, Desa Waringin diselimuti kabut tipis. Angin bertiup pelan, membuat daun pohon waringin besar di ujung desa bergemerisik seperti bisikan halus. Biasanya, malam di desa terasa damai, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang menemani. Namun, entah mengapa, suasana malam itu berbeda. Sunyi yang tercipta bukanlah ketenangan, melainkan keheningan yang menekan dada, membuat siapapun yang merasakannya seperti diawasi dari kegelapan. Pak Surip, seorang petani tua, duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Ia terbiasa begadang sambil menyiapkan alat untuk esok pagi. Namun, malam itu ia merasa ada yang janggal. Bulan purnama tampak samar, tertutup awan gelap yang bergerak cepat. Suara jangkrik mendadak hilang seolah seluruh isi desa menahan napas. Dari kejauhan, ia samar-samar mendengar derap langkah kaki yang berat, mendekat ke arah rumahnya. Ia berdiri pelan, menajamkan telinga. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Dengan tangan gemetar, Pak Surip mengintip lewat celah jendela bambu. Saat itulah matanya menangkap sosok bayangan tinggi, berdiri kaku di bawah pohon waringin. Tubuhnya hitam legam, lebih gelap dari malam, dan wajahnya tak terlihat. Tubuh Pak Surip mendadak dingin. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan atau permainan cahaya. Namun, ketika ia menatap kembali, sosok itu masih ada, bahkan kini menoleh ke arah rumahnya. Sekilas, Pak Surip merasa mata sosok itu merah menyala, berkilat tajam menembus kegelapan. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh karena kakinya lemas. Tak lama kemudian, suara aneh terdengar, seperti desisan ular bercampur dengan bisikan lirih yang memanggil namanya. Surip, suaranya begitu dekat, padahal sosok itu masih jauh. Pak Surip langsung meraih pintu rumah, menutupnya rapat, dan menyelaknya dengan kayu. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam begitu menusuk. Sepanjang malam, ia mendengar suara ketukan di pintu dan jendela, perlahan dan berulang, seperti ada yang ingin masuk. Namun, setiap kali ia memberanikan diri mengintip, tak ada siapa-siapa di luar sana. Anjing-anjing di sekitar rumah menggonggong tanpa henti, seolah mereka melihat sesuatu yang mata manusia tak bisa tangkap. Pagi pun tiba, tetapi wajah Pak Surip pucat pasi. Ia jatuh sakit mendadak, tubuhnya panas, tapi keringat terus bercucuran. Matanya kosong, seperti orang kehilangan kesadaran. Ketika warga datang menengok, ia hanya bergumam pelan, berulang kali menyebut kata pohon, pohon, sambil menunjuk ke arah waringin besar di ujung desa. Sejak hari itu, kehidupan desa Waringin tidak lagi sama. Orang-orang mulai merasakan hawa dingin setiap malam, seolah ada sesuatu yang ikut hidup bersama mereka. Dan gangguan yang dialami Pak Surip hanyalah awal dari teror panjang yang akan menimpa desa tersebut. Beberapa hari setelah kejadian aneh yang menimpa Pak Surip, desa semakin terasa mencekam. Malam hari, warga tidak lagi duduk-duduk di teras rumah seperti biasanya. Pintu dan jendela dikunci rapat begitu matahari terbenam. Namun, meski bersembunyi di balik rumah masing-masing, mereka tetap tidak bisa menghindar dari sesuatu yang datang menghantui. Malam itu, suara tangisan terdengar jelas dari arah sungai. Tangisan itu terdengar lirih, seperti seorang perempuan yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Awalnya hanya beberapa orang yang mendengarnya, tetapi lama-lama hampir seluruh warga desa terbangun oleh suara itu. Tangisan itu tidak berhenti, justru semakin keras, bercampur dengan suara sesenggukan yang membuat bulu kuduk merinding. Warga tidak berani keluar, hanya saling berbisik di dalam rumah.
Siapa itu? Anak siapa yang menangis malam-malam? Bisik seorang ibu kepada suaminya. Namun, tidak ada jawaban yang pasti. Anehnya, suara tangisan itu tidak berpindah-pindah, selalu terdengar dari arah sungai yang membelah desa. Seorang pemuda bernama Roni, yang dikenal pemberani dan keras kepala, tidak percaya begitu saja. Itu pasti hanya orang iseng, katanya dengan nada menantang. Meski diperingatkan warga lain, ia tetap nekat pergi ke sungai malam itu. Dengan membawa senter kecil, Roni melangkah sendirian, suaranya bergetar meski ia mencoba terlihat berani. Saat tiba di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah cahaya bulan, tampak seorang perempuan berambut panjang duduk di atas batu besar, bahunya berguncang karena menangis. Gaunnya putih lusuh, basah oleh air sungai. Roni terpaku. Ketika ia mencoba menyalakan senter untuk memastikan, sosok itu mendadak menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya penuh darah. Roni menjerit, namun tubuhnya seakan terkunci. Sosok perempuan itu tiba-tiba melompat ke dalam air, dan dari dalam sungai terdengar suara gemericik yang tak wajar, seperti banyak tangan yang mencakar-cakar permukaan air. Roni mencoba berlari, tetapi kakinya tersandung, membuat tubuhnya tercebur ke sungai yang dingin dan dalam. Keesokan paginya, warga menemukan Roni tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya penuh lumpur, bajunya robek-robek seperti dicakar sesuatu. Ia masih hidup, tetapi matanya kosong, bibirnya gemetar tanpa henti. Saat sadar, ia hanya bisa mengulang-ulang kalimat dengan suara lirih, "Dia memanggilku, dia memanggilku." Sejak kejadian itu, suara tangisan semakin sering terdengar. Warga percaya bahwa perempuan itu bukan manusia, melainkan arwah penasaran yang bersemayam di sungai. Dan lebih menakutkan lagi, arwah tersebut tampaknya tidak hanya menangis, tapi juga sedang mencari korban berikutnya. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Roni, warga desa Waringin semakin dicekam ketakutan. Mereka mulai mengurung diri lebih awal, bahkan hewan ternak pun dimasukkan lebih cepat ke kandang. Namun, malam yang mereka kira aman justru menjadi awal dari teror berikutnya. Suatu pagi, Pak Slamet, pemilik beberapa ekor sapi, menjerit keras hingga membuat warga lain berdatangan. Sapi kesayangannya ditemukan mati di kandang dengan kondisi aneh. Leher sapi itu terpuntir seperti dipatahkan dengan paksa, dan matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Tak ada darah, tak ada luka, hanya tubuh kaku dengan wajah penuh ketakutan. Warga semakin gempar ketika di hari berikutnya, kambing milik keluarga lain juga ditemukan mati dengan keadaan serupa. Anehnya, tidak ada jejak manusia ataupun binatang buas di sekitar kandang. Tanah di sekitar kandang tetap bersih, tanpa jejak kaki. Seolah-olah, kematian itu terjadi begitu saja, tanpa ada yang masuk maupun keluar. Malam harinya, beberapa warga berjaga bersama, berharap bisa menangkap pelaku atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membawa obor dan duduk berkelompok di dekat kandang sapi. Suasana begitu tegang, hanya suara hembusan angin dan dengus nafas hewan yang terdengar. Hingga tiba-tiba, tanpa alasan, sapi-sapi itu mendengus keras, menendang-nendang, dan mencoba kabur dari kandang. Salah seorang warga mengarahkan obor ke dalam kandang. Seketika, mereka semua terdiam. Di sudut kandang, terlihat bayangan hitam. Tinggi menjulang, berdiri tanpa bergerak. Mata merahnya berkilat tajam dalam gelap. Namun ketika salah satu warga memberanikan diri mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Mereka ketakutan, segera pulang dan mengunci pintu rumah masing-masing. Tetapi, esok paginya, seekor sapi kembali ditemukan mati dengan kondisi yang sama, leher terpuntir, mata melotot, dan lidah terjulur. Kini warga benar-benar yakin bahwa gangguan ini bukanlah ulah pencuri ataupun hewan buas. Ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang mengintai desa mereka. Seorang nenek tua berbisik lirih di tengah kerumunan, itu pertanda mereka sudah lapar. Jika hewan ternak habis,
maka manusia yang akan jadi korban. Kalimat itu membuat suasana desa semakin mencekam, menambah rasa takut yang sudah terlanjur menguasai hati warga. Desa Waringin yang dulu damai kini berubah. Malam-malam penuh teror membuat semua orang tak bisa tidur dengan tenang. Dan mereka tahu, gangguan ini baru permulaan, karena sosok yang mengincar mereka belum memperlihatkan wujud aslinya. Malam itu, suasana desa Waringin benar-benar sunyi. Hampir semua rumah menutup rapat pintu dan jendela, seakan mencoba melindungi diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Namun, sunyi yang mencekam justru semakin membuat bulu kuduk berdiri. Ibu Sari, seorang janda tua yang tinggal seorang diri di ujung desa, mencoba menenangkan diri dengan berzikir sambil menyalakan lampu minyak kecil di ruang tamu. Ketika ia menoleh ke jendela, tubuhnya mendadak kaku. Di balik kaca yang buram, tampak bayangan seorang anak kecil berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi tubuh kecil itu begitu nyata, seolah memang ada yang berdiri di sana. Ibu Sari menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon. Namun, semakin ia perhatikan, semakin jelas bentuk tubuh mungil itu, dengan kepala sedikit miring ke kanan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Tangannya perlahan menempel di kaca jendela, meninggalkan bekas noda hitam samar yang terlihat meski lampu minyak redup. Ibu Sari menjerit kecil, segera berlari ke kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu ia tidak berani tidur, hanya duduk di pojok ranjang sambil memeluk bantal dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya, ketika ia memberanikan diri keluar rumah, pemandangan aneh membuatnya hampir pingsan. Lantai rumahnya penuh dengan jejak kaki kecil, basah oleh lumpur, padahal pintu dan jendela terkunci rapat semalaman. Jejak itu mengarah dari jendela ke ruang tengah, lalu berhenti begitu saja di depan kamar tidur Ibu Sari. Warga desa yang datang membantu terperangah melihatnya. Beberapa mencoba menghapus jejak tersebut, tetapi bekas lumpurnya justru semakin melebar, seolah menolak untuk hilang. Seorang tetua desa hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata lirih, itu bukan jejak anak manusia. Sejak kejadian itu, Ibu Sari tidak pernah berani tidur sendirian. Ia sering mendengar suara langkah kecil berlari di dalam rumahnya saat malam tiba. Bahkan beberapa kali, ia merasa ada yang menarik ujung kain sarungnya ketika ia sedang berdoa. Tubuhnya mulai kurus karena kurang tidur, wajahnya pucat seperti orang sakit, meski secara fisik tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Warga desa pun mulai yakin bahwa gangguan yang menimpa mereka datang dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hewan ternak yang mati, tangisan di sungai, dan kini bayangan anak kecil di rumah Ibu Sari, semuanya seperti potongan teka-teki yang semakin jelas membentuk gambaran besar, ada kekuatan gaib yang sedang menguasai desa Waringin. Dan yang lebih menyeramkan, bayangan itu tidak hanya menampakkan diri di rumah Ibu Sari. Malam-malam berikutnya, beberapa warga lain juga bersumpah melihat sosok kecil berlari di halaman rumah mereka. Desa yang dulu penuh canda kini berubah menjadi tempat yang dihantui rasa takut setiap malam. Malam itu, langit di atas desa Waringin tertutup awan gelap, membuat bulan dan bintang menghilang seolah enggan menyinari bumi. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan ribuan mulut tak kasat mata. Di tengah keheningan itu, warga desa dikejutkan oleh suara tangisan yang terdengar sayup-sayup. Suara itu terdengar dari arah hutan bambu yang letaknya tak jauh dari pemukiman. Awalnya, warga mengira itu hanyalah suara anak kecil yang tersesat atau menangis karena terluka. Namun, semakin lama diperhatikan, tangisan itu tidak pernah berhenti. Malah semakin jelas, semakin memilukan, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Anehnya, suara itu terdengar di seluruh desa, tidak peduli dari rumah mana seseorang mendengarnya, seolah tangisan itu datang dari balik telinga masing-masing. Beberapa pemuda desa mencoba memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Mereka membawa obor dan berjalan menuju hutan bambu dengan langkah berat. Namun baru beberapa langkah memasuki area hutan,
obor mereka mendadak padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itulah tangisan berubah menjadi tawa lirih yang membuat darah terasa dingin. Salah satu pemuda mengaku merasakan sesuatu menarik tangannya, seperti tangan kecil yang dingin dan basah. Ia berteriak histeris, membuat yang lain langsung kabur pulang ke desa. Sesampainya di rumah, mereka semua pucat pasi, tidak berani menceritakan apa yang benar-benar mereka lihat. Hanya satu kata yang keluar dari mulut mereka, bukan manusia. Sejak malam itu, tangisan tersebut selalu terdengar di jam yang sama, tepat tengah malam. Suara itu seperti sengaja memanggil-manggil, kadang terdengar di dekat sumur, kadang di pematang sawah, dan kadang bahkan terdengar di depan pintu rumah warga. Tidak sedikit yang mendengar jelas suara lirih memanggil namanya masing-masing di sela-sela tangisan. Beberapa orang tua desa mengingatkan agar tidak pernah keluar rumah ketika suara itu terdengar, apapun yang terjadi. Mereka percaya suara tersebut adalah pancingan dari makhluk gaib yang ingin menjerat jiwa manusia. Namun, tetap saja ada yang nekat, dan hasilnya selalu sama, hilang tanpa jejak. Warga yang kehilangan anggota keluarga mulai putus asa. Mereka mencoba melakukan ritual doa bersama di balai desa, berharap tangisan itu mereda. Namun, malam setelah doa, suara tangisan justru terdengar lebih keras, diikuti suara ketukan di dinding-dinding rumah. Seolah makhluk itu marah karena mereka mencoba melawannya. Kini, setiap kali malam tiba, desa Waringin berubah menjadi lautan ketakutan. Tidak ada suara canda, tidak ada lampu terang benderang. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang seakan tahu lebih banyak dari manusia. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, suara tangisan itu kembali terdengar, seperti ratapan yang tak pernah menemukan akhir. Sejak malam tangisan itu semakin menjadi-jadi, warga desa Waringin makin ketakutan. Banyak yang memilih menutup rapat pintu dan jendela dengan papan kayu. Namun, ketenangan yang mereka harapkan tidak pernah benar-benar datang. Justru dari balik jendela, muncul teror baru yang membuat tidur tak lagi terasa aman. Malam itu, keluarga Pak Surya sedang berusaha tidur lebih awal. Semua lampu dipadamkan kecuali pelita kecil di ruang tamu. Namun, tepat tengah malam, anak bungsunya berteriak kencang. Ketika ditanya, ia mengatakan melihat sosok hitam tinggi berdiri di balik jendela kamar, menatap dengan mata merah menyala. Pak Surya buru-buru memeriksa keluar rumah dengan membawa parang, tapi yang terlihat hanyalah halaman kosong. Tidak ada tanda-tanda orang lewat, apalagi sosok yang dimaksud. Namun, yang membuatnya merinding adalah jejak lumpur panjang yang menempel di kaca jendela, seolah ada tangan besar dan basah yang mencoba meraih masuk. Kejadian itu tidak berhenti di keluarga Pak Surya saja. Beberapa warga lain juga mengaku melihat bayangan aneh di jendela rumah mereka. Ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang terurai menempelkan wajahnya ke kaca, ada pula yang melihat banyak tangan kecil berjejer di jendela seperti sedang mengetuk-ngetuk. Semua itu hanya terlihat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam. Ketakutan warga semakin menjadi ketika ada seorang nenek yang ditemukan pingsan di ruang tamunya sendiri. Saat sadar, ia histeris dan mengatakan bahwa sosok yang dilihatnya di jendela bukan hanya menatap, tapi juga tersenyum sambil melambaikan tangan. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan untuk dimiliki manusia. Warga desa mulai melakukan ronda malam dengan harapan bisa saling menjaga. Namun anehnya, setiap kali mereka berjaga di luar rumah, bayangan itu tidak pernah muncul. Bayangan-bayangan itu hanya datang ketika seseorang sendirian, rapuh, dan lengah di dalam rumah. Seolah-olah makhluk itu tahu siapa yang paling mudah ditakuti. Beberapa orang tua desa meyakini bahwa bayangan-bayangan tersebut adalah penampakan roh gentayangan dari warga yang dulu mati secara tidak wajar di desa itu. Mereka terjebak di dunia manusia, mencari perhatian, bahkan berusaha menarik orang lain untuk ikut bersama mereka. Kini, setiap malam, warga desa Waringin hidup dalam ketegangan. Tak ada yang berani menatap jendela terlalu lama,
apalagi ketika suara tangisan mulai terdengar di kejauhan. Sebab mereka tahu, bisa saja ketika mereka menoleh, sudah ada sosok mengerikan yang berdiri di balik kaca, menatap tajam tanpa berkedip. Suasana desa Waringin semakin mencekam ketika malam itu suara tangisan tidak hanya terdengar dari hutan bambu, tetapi juga dari dalam rumah warga. Keluarga Pak Wito yang sedang makan malam tiba-tiba mendengar suara lirih menangis dari dapur. Saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Namun, lantai basah penuh jejak kaki kecil berlumuran tanah, padahal semua anaknya sedang duduk di meja makan. Ketakutan itu berubah jadi mimpi buruk ketika anjing-anjing desa menggonggong kencang tanpa henti, menyalak ke arah langit. Warga yang penasaran berlari keluar rumah, hanya untuk menemukan pemandangan mengerikan. Seekor kambing tergantung di pohon beringin tua dekat balai desa, tubuhnya penuh luka sayatan seolah diseret sesuatu. Darahnya menetes ke tanah, membentuk genangan hitam pekat yang tak segera meresap. Orang-orang mulai panik. Beberapa langsung membaca doa keras-keras, sementara yang lain histeris melihat peristiwa itu. Namun kejadian paling menyeramkan terjadi saat salah satu pemuda, Jaya, berteriak keras. Ia menemukan pintu rumah pamannya penuh dengan coretan darah. Tulisan itu jelas terbaca meski samar, giliranmu berikutnya. Malam itu seolah neraka terbuka di desa Waringin. Dari setiap sudut, terdengar suara langkah kaki berlari, padahal tak ada orang terlihat. Pintu rumah terbanting keras sendiri, jendela bergetar seperti dipukul dari luar, dan di beberapa rumah, lampu padam serentak meski minyak pelita masih penuh. Warga menjerit ketakutan, sebagian anak kecil pingsan dalam pelukan ibunya. Pak Lurah mencoba menenangkan warga dengan berteriak bahwa semuanya hanya ujian, hanya permainan gaib. Namun, ucapannya buyar ketika tubuh salah satu penjaga ronda ditemukan tergeletak di jalan dengan leher penuh cakaran panjang. Darah segar masih mengucur, dan matanya melotot seolah ia melihat sesuatu yang amat mengerikan sebelum ajal menjemput. Histeria melanda desa. Warga berlarian masuk ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Namun, suara ketukan keras justru menghantui setiap pintu rumah. Terkadang, terdengar suara anak kecil memanggil, terkadang suara perempuan merintih meminta tolong. Semua tahu, itu bukan manusia. Itu adalah makhluk yang haus darah dan ingin memakan ketakutan mereka. Beberapa orang yang tak kuat mental mulai menangis keras, menjerit menyebut nama Tuhan, berharap malam segera berlalu. Namun jarum jam terasa berjalan sangat lambat. Suara tangisan, tawa lirih, dan bau anyir darah bercampur jadi satu, membuat desa Waringin terasa lebih seperti kuburan hidup. Dan ketika ayam jantan hampir berkokok, suara itu tiba-tiba berhenti. Desa mendadak sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, darah yang masih menempel di tanah, coretan di pintu rumah, serta tubuh korban yang membiru, menjadi saksi bisu bahwa teror malam itu bukan sekadar ilusi. Itu nyata. Dan mereka tahu, malam berikutnya bisa lebih mengerikan. Pagi setelah malam berdarah, seluruh desa Waringin masih dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah lebih awal, bahkan suara ayam dan burung pun terasa anehnya menghilang. Ketika warga akhirnya berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat pasi, mata merah karena tidak tidur semalaman. Semua tahu, mereka tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan para sesepuh desa untuk mencari jawaban. Setelah lama berunding, seorang kakek tua bernama Ki Sarman angkat bicara. Dengan suara berat, ia mengungkapkan bahwa teror ini bukanlah kejadian baru. 30 tahun lalu, desa ini pernah dikutuk akibat sebuah kejadian kelam, pembantaian sekelompok orang tak bersalah yang dituduh sebagai pembawa sial. Mayat mereka dikubur sembarangan di tanah yang kini menjadi hutan bambu. Rahasia itu membuat warga terkejut, sebagian menangis karena baru mengetahui kebenaran. Arwah mereka yang dibunuh dengan kejam ternyata tidak pernah benar-benar tenang. Tangisan, tawa, hingga bayangan menyeramkan yang menghantui desa, semua adalah bentuk dendam yang belum terbalaskan. Ki Sarman memperingatkan,
Satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menggali kembali kuburan massal itu, membersihkan tulang belulang yang tertinggal, lalu memberikan pemakaman yang layak dengan doa bersama. Namun, ritual itu berisiko besar. Jika salah dilakukan, arwah-arwah itu bisa mengamuk lebih dahsyat. Dengan penuh ketakutan, warga akhirnya setuju. Mereka menuju hutan bambu pada siang hari, menggali tanah yang ditunjuk oleh Ki Sarman. Benar saja, tak lama kemudian cangkul mereka mengenai benda keras. Satu persatu tulang belulang manusia muncul dari balik tanah lembab. Bau busuk menyengat meski tulang itu sudah lama terkubur. Saat tulang terakhir diangkat, angin kencang berhembus dari arah hutan, membuat semua orang merinding. Beberapa warga melihat bayangan samar berbentuk manusia berdiri di antara batang bambu, menatap mereka tanpa wajah. Namun, setelah doa-doa dipanjatkan, perlahan bayangan itu menghilang, dan suasana hutan kembali tenang. Desa Waringin akhirnya bisa bernafas lega. Malam-malam berikutnya tidak lagi terdengar tangisan atau tawa mengerikan, tidak ada lagi bayangan di balik jendela, dan tidak ada darah yang mengalir di jalanan. Namun, meski teror berhenti, bekas trauma tetap menghantui warga. Setiap kali angin berhembus kencang melewati bambu, mereka masih merinding, takut jika arwah-arwah itu kembali. Rahasia kelam yang selama ini disembunyikan akhirnya terkuak. Teror itu hanyalah bayangan dendam masa lalu yang menuntut keadilan. Dan kini, meski desa kembali tenang, warga Waringin tahu satu hal pasti, mereka tidak boleh lagi menutup-nutupi dosa, karena rahasia yang terkubur suatu hari akan bangkit, menuntut darah, menuntut nyawa. Akhirnya, rahasia kelam yang terkubur selama puluhan tahun terungkap, arwah-arwah gentayangan itu hanya menuntut keadilan. Teror berhenti, tapi trauma tetap ada. Sebab mereka tahu, tidak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya. Ingatlah, ketika dosa masa lalu disembunyikan, ia akan kembali menuntut dengan darah. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.